Anak muda, tolong. Anjingku, Wang Chai, telah menggonggong sepanjang siang dan malam. Pengelola properti hampir menelepon polisi. Nyonya, lepaskan dulu, agar Anda tidak digigit. Kamu ganti parfum. Suamiku baru saja membawa pulang edisi terbatas dari luar negeri, jadi ada apa? Pergi ke kamar mandi dan gosok pergelangan tangan dan lehermu dengan sabun 3 kali. Parfum itu mengandung musk, yang baunya seperti hewan liar bagi anjing. Membuatnya takut, jadi ia menggonggong untuk merasa berani. Oke, saya pergi. Luar biasa. Benar-benar berhenti. Leo, berapa? $40. Scan kodenya. Leo, aksimu tadi luar biasa, dan siaran langsung dapat tambahan 50.000 pengikut. Hentikan. Selanjutnya. Leo, kok kamu bisa begini? Antre jika kamu datang untuk konsultasi atau pergi. Nora, jadi ini mantan pacarmu? Aku pasti buta waktu kuliah. Sayang, apa tempat kumuh ini bisa kerja? Ayo. Karena kita sudah di sini, anggap saja ini amal. Leo, anjing ini adalah ras murni seharga $60.000. Dan akhir-akhir ini bertingkah aneh, perbaiki, dan uang itu milikmu. Jika tidak bisa, aku akan hancurkan tokomu. Nora, lepaskan. Mundur. Kamu tidak menakutiku. Buster paling dekat denganku, jadi dia tidak akan menggigitku, kan? Menjauh. Ah, Buster, tenang. Leo, kamu pikir sedang apa? Apa kamu mau mencekik anjingku? Kalau aku tidak menahannya, kamu pasti kehilangan bayimu. Leo, Buster punya sertifikat silsilah. Dia tidak akan pernah menggigit keluarga. Dia hanya ingin dekat dengan istriku. Dia sudah 3 hari tidak makan dan minum, dan dokter hewan tidak menemukan apa-apa. Kami dengar kamu pawang anjing di sini, yang bisa bicara dengan anjing, jadi kami datang padamu. Daging janin itu baunya enak sekali. 2 bulan lagi sampai aku bisa memakannya. Lapar sekali. Kenapa dia masih belum makan? Apa yang kamu temukan? Ini bukan anoreksia. Dia tidak mau menerima daging mati ini. Lalu dia mau apa? Dia ingin memakan janin di perut istrimu. Leo, kalau kamu mau menipu kami, bilang saja. Apa gunanya menakuti wanita hamil dengan kebohongan? Rottweiler adalah ras yang agresif. Mereka memiliki pergeseran predator. Saat ini, dia melihat istrimu sebagai mangsa. Aku sarankan untuk eutanasia dia segera. Kalau tidak, seseorang akan mati. Omong kosong. Nora, ayo pergi. Tempat ini benar-benar penipuan. Manusia usil, kau tak bisa hentikan aku. Leo, apakah anjing itu? Anjing itu tadi tersenyum? Itu bukan anjing biasa. Leo, ada apa ini? Kami sudah mencoba memperingatkan pasangan itu, tapi mereka menyebut tempat kami toko gelap. Kamu nggak bisa nalar dengan orang yang sudah ditakdirkan. Orang hanya menganggap miliknya sendiri adalah harta. Tapi Leo, apa Rottweiler itu benar-benar seberbahaya itu? Dia pemakan manusia. Anjing normal menjaga makanannya. Itu peringatan. Anjing itu memandangi perut seseorang seperti daging segar yang berjalan. Tapi dia bersikeras, menolak untuk mempercayainya. Dia tidak punya pilihan. Begitu binatang buas merasakan darah, naluri tidak bisa ditekan. Dalam 3 hari, mereka akan datang merangkak ke aku sambil berlutut. Ben, ini sudah ke-8 kalinya. Kemarin dia menyerang 3 anak, dan hari ini dia menyerang seorang nenek yang memiliki penyakit jantung. Pengurus lingkungan sudah menelepon polisi, dan kamu punya waktu sampai hari ini untuk menyingkirkan anjing itu, atau dia akan langsung dimatikan, tidak ada kompromi. Sayang, jangan hukum dia.
Booster biasanya anjing yang sangat pintar, dan pasti orang-orang itu yang memprovokasi dia duluan. Aku sudah merawatnya selama 7 tahun, dan dia seperti anakku sendiri. Semua 8 rumah sakit hewan di kota, begitu mereka dengar itu Rottweiler yang menggigit, bahkan dengan 300 juta rupiah, tidak ada yang berani menerima pekerjaan itu. Haruskah kita coba Leo lagi? Tapi kita baru saja menyebut tempatnya toko gelap kemarin. Uang bicara, jadi aku tidak percaya dia bisa tetap sombong dan menolak kita saat kita memberinya uang. Sudah 3 tahun, Leo, kamu tidak berubah sama sekali. Nora, untuk perawatan antre, tidak ada basa-basi. Baik, kalau begitu, kita bicara bisnis. Ada 300 juta rupiah di kartu ini. Manisku belum makan belakangan ini, dan kelakuannya aneh. Kamu harus menyembuhkannya. Nora, dulu, kamu meremehkan Leo karena dia tidak mampu membeli rumah pernikahan, lalu kamu naik ke ranjang band. Siapa yang ingin kamu hina dengan 300 juta itu? Hina, 300 juta itu bisa bikin tempat reyot ini bertahan setahun. Dulu, aku minta 3 miliar untuk rumah pernikahan. Kamu bahkan tidak bisa membayar uang muka. Sekarang kamu sok hebat. Penthouse pusat kota ini lunas. Lihat, baik-baik. Dari mana kamu dapat uangnya? Kamu pikir aku tidak akan pernah menghasilkan 3 miliar seumur hidupku, hah? Hari ini, aku bertaruh 3 miliar padamu, aku bisa menyembuhkannya. Kamu beri aku 3 miliar tunai. Jika aku gagal, rumah ini dan toko ini jadi milikmu. Berani ambil taruhan? Baik. Kenapa aku tolak rumah gratis? 2 syarat. Pertama, pelatihan tertutup 3 hari, tanpa campur tangan darimu. Kedua, tanda tangani surat pernyataan, lepas tanggung jawab. Baik, aku terima taruhan itu. Tapi kamu tidak boleh menyakiti manisku. Sekadar pengingat saja, wanita hamil tidak boleh memelihara anjing galak. Itu bukan urusanmu, mantan. Sayang, anjingnya sudah sampai. Makasih, sayang. Buster berulah. Jika Booster kehilangan satu helai rambut pun, suamiku akan memastikan kamu tidak bisa tinggal di kota sungai. 3 hari lagi, aku akan datang untuk surat hak milik. Leo, anjing ini benar-benar pemenang Oscar. Ambil tongkat setrum, hari ini aku akan mengajarinya aturan. Urus aja urusanmu sendiri. Setelah aku makan daging janin di perut wanita itu, aku akan menggigit lehermu berikutnya. Tidak perlu berpura-pura. Aku tahu kau menunggu bayi itu lahir. Kau mau makan manusia. Tapi manusia bisa memahamiku. Kau tahu apa yang terjadi pada ras agresif yang menggigit orang. Mati! Dan pemilikmu yang selalu memanjakanmu akan masuk penjara karena membiarkan anjing galaknya melukai orang, termasuk perut hamilnya. Lawan saja dia langsung. Tidak, aku harus tahan. Bersikap baik lewati 3 hari ini. Saat wanita bodoh itu membawaku pulang, daging janin itu tetap milikku. Kau pikir kau bisa main pura-pura, ha? Baik. Kita lihat berapa lama kau bisa terus berpura-pura. Ya Tuhan, pintarku akhirnya makan. Leo, darurat. Wah, anjing ini gila. Jangan ribut. Buster tahu aku hamil, dia melindungi pemiliknya. Pintar, kamu sangat berharga. Baunya enak. Daging kecil di dalam itu akhirnya hampir siap. Kunci anjing di kandang, dan jangan pernah biarkan dia dekat wanita hamil. Leo, kenapa kau merusak kebahagiaan kami? Dia jelas melindungi istriku. Pernahkah kau lihat anjing ngiler saat melindungi pemiliknya?
Dia sama sekali tidak melindungi pemiliknya. Dia menjaga makanannya. Aku sudah mengawasinya selama 3 hari. Saat dia mencium bau cairan ketuban wanita hamil, dia menjadi bersemangat dan liar. Dia sudah memperlakukan bayimu sebagai mangsanya. Omong kosong. Booster sudah bersamaku selama 7 tahun. Kalau dia mau makan seseorang, pasti sudah dilakukannya sekarang. Karena dia menunggu. Menunggu saat bayi lahir. Saat daging paling empuk. Leo, hanya untuk menipu kami membeli kursus pelatihanmu, kau bahkan mengarang omong kosong ini. Sayang, ayo pergi. Tunggu. Sesuai taruhan yang kita buat 3 hari lalu, jika anjing makan normal, anoreksia sembuh. Nora, kau kalah. 2 juta dolar? Kartu atau transfer bank? Apa? 2 juta dolar? $4.000. Anggap saja tip. Kami bawa Booster pergi. Nora, apa maksudnya? Kontraknya jelas bilang 30 miliar rupiah. 30 miliar. Itu yang kau sebut perawatan? Mengurung anjing di kandang dan membuatnya kelaparan 3 hari. Kami kasih kau 4.000 karena kami kasihan pada tempat kumuh ini. Tepat. 4.000 sudah 3 kali lipat tarif pelatih anjing top. Kami terbuka untuk tawaran yang masuk akal, bukan untuk ditipu. Kayak aku nggak kenal dia. Mungkin begadang main game sepanjang malam. Ini uangnya. Ambil atau tinggalkan. Sayang, ayo pergi. Menggigit tangan yang memberi makan, ya, Leo, untuk mengendalikan anjing galak ini, begadang 3 malam berturut-turut. Aku yakin dia begadang main game sepanjang malam. Ini uangnya. Ambil atau tinggalkan. Sayang, ayo pergi. Leo, mereka jelas berusaha mengelak. Aku terima uangnya. Tapi sebagai pelatih anjing, kuberi kalian 1 peringatan terakhir. Yang kalian bawa bukan lagi hewan peliharaan. Oh, lalu apa itu? Itu anjing galak, kelaparan 7 hari, dan yang diinginkannya hanya merobek perutmu dan memakanmu. Dia jinak sekarang, hanya karena aku mengendalikannya. Setelah dia lepas dari pandanganku, tidak ada di keluargamu yang bisa menahannya. Kau mau menakuti siapa? Setelah kau menipu kami, kau berani mengutuk manisku. Sayang, jangan dengar penipu ini. Booster bahkan lebih baik perilakunya daripada anak kandung. Leo, kau membiarkan mereka pergi, bahkan setelah mereka menyebut kita penipu. Anjing itu sudah mencium bau darah. Mereka akan merangkak kembali memohon padaku. Tunggu saja pertunjukannya. Tiga hari repot dan 60 juta rupiah sia-sia. Dan dia berani mengutuk manisku. Aku harus merobek mulutnya. Sayang, tenanglah. Ayo pulang, dan suruh Martha iriskan wagyu kualitas teratas untuk menenangkan Booster. Tepat. Booster adalah malaikat pelindung bayiku. Aku tidak boleh pelit padanya. Oh, lihat betapa kesalnya pintarku. Nyonya, Tuan sudah kembali. Buster pasti lapar kan? Kemari, baru saja menghancurkan tulang sapi mentah premium. Kenapa Buster begitu diam hari ini? Dia dulu selalu menerkam daging. Hari ini dia seperti anjing yang berbeda. Omong kosong. Buster tahu aku hamil dan bersikap baik. Dia melindungi adik kecilnya. Saya salah bicara. Cepatlah melahirkan. Aku tidak sabar. Ya Tuhan, dia menyerang.
Tolong. Martha, kenapa kamu berteriak? Kamu menakuti manisku. Nyonya, Buster barusan coba gigit aku. Matanya seperti serigala. Lihat, dia kunyah pipa itu sampai hancur. Martha, Buster bahkan tidak akan menginjak semut. Masa dia bisa kunyah pipa? Kamu jelas merusaknya sendiri, terus sekarang mau menyalahkan? Baiklah, Martha, mulai sekarang, jangan berisik kalau bersih-bersih, jangan teriak-teriak dan menakuti Buster. Leo, berhenti nonton, mereka menolak bayar 30 miliar rupiah, dan mereka bahkan sebut kita penipu dan tukang tipu. Kamu nggak bisa nalar dengan mereka celaka, kita hentikan saja, oke? Bukan soal uang. Penekanan rasa takut 72 jam yang kuberi pada binatang buas itu akan segera habis. Apa yang terjadi jika efeknya hilang? Sekarang dia dalam fase manik lapar parah, agresi makanan. Begitu penekanan rasa takutnya kembali, binatang buas ini akan menunjukkan sifat aslinya sepenuhnya. Dia akan menyerang siapapun. Lalu keluarga Nora akan... Kita harus menghentikan ini. Kalau tidak, dalam 3 hari, binatang buas itu akan mengeluarkan darah, dijamin. Apa lagi? Nora, dengarkan aku. Anoreksia Buster bukan penyakit sungguhan. Dia sekarang dalam fase berburu penuh. Jangan ngawur. Buster hanya berbaring di kakiku. Seekor Rottweiler berusia 7 tahun sudah berhari-hari menolak makan, menatap perutmu. Dia sama sekali tidak melihatmu sebagai majikannya, dia melihat bayimu sebagai mangsa, dan dia menunggu waktu makan. Mustahil. Buster sudah bersamaku selama 7 tahun, dan dia tidak pernah menggigitku. Hanya karena dia belum menggigitmu, bukan berarti dia tidak akan sekarang. Begitu insting berburu aktif, dia bisa mengamuk dan mencabik-cabikmu kapan saja. Berhenti berusaha menakutiku. Aku tidak akan menyingkirkan Buster. Kurung dia, atau kirim dia padaku. Jangan biarkan dia dekatmu lagi. Aku sudah bicara, jaga dirimu. Tukang tipu itu selalu begini, dan dia bahkan memalsukan laporan seperti ini. Leo, kamu keji. Buster, jadilah baik. Kamu tidak akan menyakiti aku atau adik kecilmu, kan? Nyonya, awas. Martha, kamu kenapa? Kamu ceroboh sekali. Lihat, kau menakuti Busterku. Nyonya, dia tadi coba menggigit Anda. Saya melihatnya dengan mata sendiri. Dia memperlihatkan giginya. Omong kosong. Buster adalah hadiah perpisahan dari ayah untukku. Dia sudah bersamaku selama 7 tahun, dia paling paham sifat manusia. Rottweiler 7 tahun ini sudah berhari-hari tidak makan. Dia menatap lurus ke perutmu. Dia bahkan tidak menganggapmu sebagai pemiliknya. Dia melihat bayimu yang belum lahir sebagai mangsa. Dia menunggu makan malam. Tidak mungkin. Waktu ayah meninggal, Buster melolong sepanjang malam. Dia penjaga yang ayah tinggalkan untukku. Kamu terlalu ribut. Nyonya, percayalah, Nyonya. Anjing ini sudah jadi jahat. Kalau dia melukai bayi Nyonya, bagaimana aku menjelaskan pada Tuan? Kunci dia di ruang bawah tanah sekarang. Aku. Cukup. Kalau kamu berani bilang jelek lagi tentang Buster, keluar. Keluarga kami tidak mempekerjakan pembantu yang membuat masalah. Saya akan berkemas. Pintar, Buster. Kakek melihat dari atas. Kamu melindungi adik kecilmu, kan? Oh, bayinya menendangku. Buster, lihat, adik kecil menyapamu.
binatang buas. Jangan kira aku nggak tahu apa maumu. Selama aku di sini, kau nggak akan menyakiti nyonya atau bayinya. Kamu pikir lagi ngapain? Turun. Nenek sihir suka ikut campur. Aku akan makan kamu juga. Ah, anjingnya bicara. Itu monster. Ah. Martha, ada apa? Kenapa kamu panik sekali? Tuan, anjing itu bicara. Dia mau makan orang. Dia berdiri dan mengancam saya. Martha, apa kamu bangun pagi-pagi menyeduh suplemen Nora, lalu jadi melihat yang aneh-aneh? Mana mungkin anjing bisa bicara seperti manusia? Aku bersumpah demi hidupku. Aku dengar dengan telingaku sendiri. Dia bilang jangan ikut campur. Tuan, tolong keluarkan dia dari sini. Nyonya dalam bahaya. Ini semakin tidak masuk akal, jadi saya beri kamu cuti 2 hari, dan kamu bisa pulang kampung untuk istirahat. Tuan, saya tidak gila karena kelelahan. Tuan harus percaya sama saya. Kunci binatang buas itu. Siapa yang kamu panggil binatang buas? Martha, aku dengar kamu ngomongin Booster jelek-jelek dari jauh. Sebenarnya apa maumu? Nyonya, saya tidak mengada-ada. Anjing itu tadi. Dia berdiri seperti manusia, dan tersenyum padaku, bilang mau memakanku. Memakanmu? Martha, kalau mau mengarang cerita, pakai otakmu. Booster sudah bersamaku 7 tahun, dan dia lebih pintar darimu. Kau mau menakutiku supaya ku beri uang karena aku akan melahirkan, ya? Tidak, Nyonya. Percayalah padaku. Itu benar-benar monster. Sayang, aku tidak mau melihatnya sehari lagi. Usir dia. Martha, Nora sedang hamil, dan dia tidak bisa stres. Kamu semakin keterlaluan, sekarang bilang anjingnya bisa bicara. Aku akan beri gaji tambahan sebulan, jadi pergilah hari ini. Aku tidak gila. Anjing itu benar-benar bicara, dan kalian tidak percaya padaku. Ambil gajimu dan pergi, karena keluarga kami tidak punya tempat untuk pembantu yang ngawur sepertimu. Nyonya, jika saya pergi, siapa yang akan melindungi Nyonya dan bayi berharga di perut Nyonya? Binatang buas itu benar-benar jadi monster. Dia menunggu Nyonya melahirkan. Diam. Kau terus memanggilnya binatang buas. Booster dititipkan ayahku padaku, dan dia lebih tahu terima kasih darimu. Ambil uangnya dan pergi sekarang. Nyonya, jaga perut Nyonya. Dan jangan pernah biarkan dia sendirian dengan Nyonya. Pergi. Selalu dengan omong kosong tahayul itu, aku sangat marah. Sayang, jangan marah. Itu pamali bagi bayi. Aku mau ke kantor untuk rapat, dan kau dan Buster jaga rumah baik-baik. Akhirnya, tenang. Jangan takut, Buster. Mama akan melindungimu. Nenek sihir menyebalkan itu akhirnya pergi. Dan sekarang tak ada yang bisa melindungimu. Wanita bodoh. Hei, kenapa nggak kamu ikat dia? Gimana kalau anjing segede ini gigit orang? Kamu teriak apa sih? Boosterku punya darah bangsawan, dan dia nggak pernah gigit siapapun. Kalau kamu bikin dia takut, kamu siap tanggung jawab? Booster. Pintar. Jangan lari terlalu cepat. Tunggu Mama.
Wanita bodoh. Kalau bukan karena daging segar yang hampir matang itu, kenapa aku repot-repot ikutin kamu? Bau susu yang kuat banget. Daging ini sudah matang sempurna. Tolong. Tolong, bayiku, ah. Terima kasih. Mundur. Binatang buas sembrono. Leo, beraninya kau pukul manisku? Berhenti sekarang. Leo, apa kamu gila? Beraninya kamu pukul manisku. Kamu ajak jalan anjingmu tanpa tali. Dan tadi hampir membunuh wanita hamil itu. Jadi, kalau aku tidak memukulnya, apa, aku harus diam saja, lihat dia dimakan? Jangan kau gonggong padaku. Booster bahkan tidak akan menggigit ayam. Dia cuma mau menyapa dia. Apa hakmu memukulnya begitu keras? Kamu penyiksa anjing, kamu psikopat. Aku akan bongkar kamu. Teman-teman, lihat, orang ini namanya Leo, seorang pelatih anjing, di tengah jalan, memukul manisku tanpa alasan, dan membuatnya berdarah. Nora, jangan tidak masuk akal. Tanya dia apa yang baru saja terjadi. Kamu, anjingmu tadi menerjang perutku dengan mulut terbuka lebar. Kalau bukan karena bapak ini, aku. Kamu diam. Kamu berpakaian norak, dan entah parfum murahan apa yang kamu pakai yang membuat anjingku marah. Kamu yang tidak tahu sopan, dan kamu menyalahkan anjingku? Kamu tidak masuk akal. Nora, minta maaf. Aku? Minta maaf? Mimpi? Kamu yang harus minta maaf. Leo, hari ini kamu harus berlutut dan minta maaf pada manisku dan bayar biaya rumah sakit, atau aku akan pastikan kamu habis di industri pelatihan anjing. Bagaimana kalau tidak? Tidak, aku akan pukul kamu sampai mati. Kamu tukang tipu tak tahu malu. Kamu lihat apa? Pukulan terlalu baik untukmu. Berani kamu sakiti manisku. Nora, aku peringatkan kamu sekali lagi. Binatang buas ini telah sepenuhnya membangkitkan insting berburunya, dan dia baru saja menerkam wanita hamil itu. Itu hanya latihan berburu. Bohong terus, ayo, terus bohong. Sasaran aslinya selama ini hanya bayi di perutmu, dan dia menunggu kamu melahirkan. Haha. Leo, kamu paranoid? Buster satu-satunya yang ayahku tinggalkan untukku, dan dia jelas melindungiku tadi. Kamu cuma iri karena aku menikah dengan orang kaya dan sengaja mengutukku. Nasihat baik sia-sia pada orang bodoh sialan. Hidupmu milikmu sendiri. Jadi, kamu sendiri. Ayo, aku antar kamu ke rumah sakit untuk periksa. Makasih. Terima kasih. Pergi, tukang tipu. Jangan pernah biarkan aku melihatmu lagi. Pintar. Booster. Mama akan membawamu pulang untuk daging wagyu kelas atas, jadi kita abaikan orang gila itu.
Leo, video dari taman kota itu meledak, seluruh internet menghujatmu, dan mereka mengancam akan menyebar data pribadimu. Siaran langsung? Kalau kamu siaran langsung sekarang, mereka akan menghajarmu habis-habisan. Siaran langsung. Bangsat, Dia bahkan memukul anjing wanita hamil. persetan. Aku Leo, aku pukul anjingnya. Enyah, kami tidak percaya alasanmu. Pertama, lihat telinganya yang tertarik ke belakang. Pusat gravitasinya menurun. Sukannya? Ini bukan rasa takut. Ini adalah postur berburu aktif klasik dari binatang buas. Haika. Sial, itu menyeramkan, kan? Sungguh. Kedua, mangsanya. Bukan wanita hamil sama sekali, tapi janin di perutnya. Ketiga, pemilik anjing. Jika Anda menonton, binatang buas itu tidak menemani Anda selama kehamilan. Dia hanya menunggu waktu, menunggu daging di dalamnya matang. Omong kosong. Kamu sebegitu putus asa untuk terkenal? Beraninya kamu melibatkan bayiku dalam hal ini? Aku akan melaporkanmu. Oh, bayi menendang mama lagi. Buster, kamu lapar. Kini, Sayang, aku pulang. Sayang, kamu pulang. Buster benar-benar pintar, dia sudah menjaga mama. Sayang, kok kamu tidur di sofa? Nanti kamu masuk angin. Aku ajak Buster jalan-jalan tadi, dan kami bertemu dengan brengsek Leo itu. Aku marah sampai kepalaku sakit. Leo, tukang tipu itu, dia ngapain lagi? Dia orang gila. Dia mukul Buster pakai tongkat di jalan, dan bilang Buster mau makan bayi di perutku. Aku marah banget, aku tampar dia. Mah, bagus, tukang tipu mata duitan itu. Kalau dia berani ganggu kamu lagi, aku akan panggil polisi. Buster baik-baik saja? Dia kena pukul di hidung sampai berdarah. Itu bikin hatiku hancur. Pintar. Besok aku suruh asistenku belikan kamu makanan kaleng impor biar cepat pulih. Sayang, kamu istirahat dulu, aku buatkan kamu sup sarang burung di dapur. Makasih, sayang. Orang sialan itu. Dia hancurkan rencanaku. Buster, lagi apa? Pergi. Sayang, kenapa kamu begitu gelisah? Kamu mengejutkanku, dan manis juga. Sayang, bukankah Buster akhir-akhir ini bertingkah aneh? Aneh? Apa yang aneh padanya? Bukankah dia selalu pintar? Bukan, sayang, dia terus menatap perutmu, dan bahkan mencoba menerkammu. Kamu cuma dibodohi Leo dan Martha dengan kebohongan mereka. Dia di sisiku setiap hari, mana mungkin dia punya niat buruk? Apakah aku benar-benar stres sampai salah lihat? Baiklah, jangan terlalu curiga. Buster, keluar. Kenapa ribut-ribut di tengah malam? Nora, ada yang benar-benar tidak beres dengan anjing ini. Tadi dia berdiri tepat di samping tempat tidur, hidungnya hampir menyentuh perutmu.
Masa anjing biasa menatap seperti itu di tengah malam? Dia hanya khawatir. Waktu Martha masih di sini, dia sering masuk kamar. Kenapa dulu kamu tidak merasa aneh? Dulu dia mengibas-ngibaskan ekor, dan menggonggong. Dan sekarang, tidak bersuara sama sekali. Dengarkan aku, besok, kunci Buster di ruang bawah tanah, dan jangan biarkan dia keluar sampai bayinya lahir. Ben, kamu sudah gila? Buster sudah biasa bebas berkeliaran di rumah, ruang bawah tanah gelap dan suram, bagaimana dia bisa tahan? Aku melakukan ini untuk keselamatanmu dan bayi. Lebih baik aman daripada menyesal. Kamu lebih percaya omongan orang lain, daripada percaya sama anjing yang sudah kita pelihara selama 7 tahun. Kalau menurutmu ini aneh, ya tidur saja di sofa, dan jangan ganggu aku di sini. Sayang, perawat, ada keadaan darurat dengan proyek itu. Aku harus pergi dinas selama 3 hari. Oh, silakan. Sayang, jangan marah. Aku khawatir kamu sendirian di rumah saat aku pergi. Bagaimana kalau aku minta Martha kembali, dan bayar dia 2 kali lipat? Sayang, maksudmu apa? Kamu masih pikir Buster akan menyakitiku, bersikeras menyuruh seseorang untuk mengawasiku, kan? Tidak, dengan perutmu sebesar ini, kalau kamu melahirkan, bagaimana kamu bisa mengurus diri tanpa ada orang? Hari perkiraan lahir masih sebulan lagi, dengan Buster di sini, dia akan melindungiku. Kalau kamu berani bawa Martha kembali, aku akan kabur dari rumah. Nora, aku hanya merasa anjing ini. Cukup, kamu sudah dipengaruhi oleh Leo dan yang lain. Kalau kamu berani menyasar Buster lagi, jangan kembali. Pintar, jangan takut. Kalau begitu jaga dirimu, hubungi aku segera, kalau ada apa-apa. Leo, saya menonton siaran langsungmu. Tolong selamatkan Nyonya. Dia sudah mengusirmu. Leo, anjing itu benar-benar aneh. Ia berbicara dengan kata-kata manusia padaku. Aku tahu tidak ada yang percaya, tapi aku bersumpah demi hidupku. Apa ia bilang akan memakanmu juga, jika kau terus ikut campur? Kok kau tahu? Sekarang, jam berapa? Jam 4.20 sore. Apakah Ben sedang pergi dinas? Ya, Tuan baru saja menelepon saya. 72 jam sudah habis. Penekanan sudah gagal total. Sekarang benar-benar di luar kendali. Berikan ini pada Nora. Tidak apa-apa jika dia tidak percaya padaku. Suruh saja dia menonton 3 video pengawasan di dalamnya. Bagaimana jika dia masih tidak percaya? Dia memperlakukan anjing itu seperti anaknya sendiri. Kalau begitu, ingatkan dia. Jika dia mendengar anjing menggaruk pintu di tengah malam, jangan dibuka. Jika Buster menjatuhkan sesuatu untuk memancingnya keluar, jangan bergerak. Pergi atau akan terlambat. Apa yang kamu lakukan di sini lagi? Bukankah kami sudah membayarmu? Keluar. Nyonya, saya tidak masuk. Lihat USB ini. Leo bilang untuk memohon padanya. Nyonya, jika Anda mendengar ketukan pintu di tengah malam, jangan berani membukanya. Buster, Papa pergi dinas, dan aku juga sudah suruh Martha pulang, jadi kita berdua saja selama beberapa hari, dan kamu akan melindungi Mama dan bayi, kan? Buster, ada apa? Kemari, biar Mama peluk. Buster, minggir, aku mau ambil air. Kamu bukan milikku. Buster, kamu sebenarnya mau apa? Hah? Kamu bikin aku takut setengah mati. Buster, ada apa denganmu hari ini?
Papa baru pergi, kamu sudah nakal. Kamu mau apa? Binatang buas itu tidak menemanimu selama kehamilan. Dia menunggu saat yang tepat, menunggu daging di dalammu matang sempurna. Kamu? Itu semua benar? Hei, sayang, aku baru mendarat. Kenapa perawat telepon dari telepon rumah? Sayang, Buster mencakar aku. Dia menjilat darahku. Dia akan memakanku. Mana mungkin? Apa ada yang membuatnya stres? Kamu di mana sekarang? Aku di kamar tidur. Pintu terkunci. Ponselku di ruang tamu. Oke, tetap terkunci. Jangan keluar. Apapun yang terjadi, aku langsung pesan tiket pulang sekarang. Tunggu aku. Nah, Nyonya, Buster menggaruk pada tengah malam. Jangan buka pintu. Apapun yang terjadi. Pintar sekali untuk Mama. Ini camilan dendeng untukmu. Dia cuma kaget karena lampu jatuh. Mana mungkin dia memakanku? Sayang pasti bohong. Padaku, tepat. Buster, lampu yang jatuh itu menakutkanmu? Kamu tahu apa yang kamu lakukan salah? Mama gak salahin kamu, pergi diam di ruang tamu. Tunggu papa pulang, ya, ini pasti respon stres. Dia biasanya sangat baik. Dia tidak mungkin benar-benar bermaksud menggigitku. Larut banget. Kenapa sayang belum pulang? HP-ku rusak. Masih di ruang tamu. Aku harus apa? Buster, sebenarnya apa yang kamu coba lakukan? Kamu lapar? Aku kan udah kasih kamu camilan. Leo benar. Kamu sama sekali tidak melindungiku. Kamu sedang menungguku. Sudah 2 jam. Aku tidak tahu suamiku pergi kemana. Ponselku, aku harus mengambilnya kembali. Sudah hening. Dia keluar sendiri. Buster, kamu kenal aku, kan? Mama cuma ambil ponsel. Aku nggak akan menyakitimu. Angkat ponselnya. Sayang, angkat. Nora, aku baru mendarat dan di mobil. Kamu baik-baik saja, Nora? Ah, kau mau bantu aku? Hah? Nora, sopir, pelan-pelan. Tetap bersamaku. Nora, buka pintunya. Kamu di dalam? Nora, tunggu. Aku datang.
Leo, tolong. Binatang, menjauh. Binatang, cari masalah. Jangan nakal. Ah, sakit. Aduh. Aku nggak tahan. Bayinya mau lahir. Tolong bayiku. Bos, aku antar kamu ke rumah sakit. Wanita hamil, diserang anjing besar, pendarahan hebat. Bawa Tandu ke sini. Cepat, baringkan dia di atasnya. Awasi perutnya. Aku mohon. Selamatkan bayiku. Hemat tenagamu untuk ruang operasi. Leo, Nora, apa yang kalian lakukan pada istriku? Dia sedang dioperasi. Lepaskan. Kau memukul anjing itu dan membuatnya ngamuk? Buster tidak pernah menggonggong. Bagaimana bisa dia menggigit orang? Lengan istrimu hampir putus digigit, kau bahkan tidak peduli. Dan hal pertama yang kau tanyakan adalah anjing itu. Jika kau tidak mendobrak pintu dan menakutinya, apakah dia akan mengamuk? Saat aku mendobrak pintu, binatang buas itu hampir memakan bayimu. Aku yang bayar biaya medis, 9 juta rupiah. Jangan lupa bayar utangmu. Jangan pergi dulu. Jangan pikir kau bisa lolos dari tanggung jawab. Suruh dia tunjukkan. Mari kita lihat bagaimana kau menjelaskan dirimu. Dokter, bagaimana istri saya? Bagaimana dengan bayinya? Bayinya prematur, dengan hipoksia parah, dan dilarikan ke ICU, dalam kondisi kritis. Bagaimana dengan istri saya? Ibunya diserang anjing gila, dan dia ketakutan, ditambah atonia uteri, yang menyebabkan pendarahan pasca persalinan parah. Untuk menyelamatkan nyawanya, kami harus memotong sebagian jaringan rahim yang mati. Angkat. Rahimnya? Ya. Rahimnya rusak parah tak bisa diperbaiki. Yang berarti, dia sekarang mandul. Permanen. Nah, mandul. Keluarga, tanda tangani formulir persetujuan sekarang. Jika terlambat, dia akan dalam bahaya. Lily. Saya akan mentransfer biaya medis kepadamu, tapi kamu melukai anjingku dengan parah, jadi kita impas. Impas? Binatang buas itu sama sekali tidak mati, dia lari sendiri. Kau sebaiknya berdoa dia tidak kembali untukmu. Ben, di mana bayiku? Jangan bergerak, Nora. Kamu baru saja operasi, hati-hati jangan sampai lukanya robek. Aku tanya, apakah bayinya selamat? Bicara padaku. Dia selamat, bayi laki-laki. Dia lahir prematur dan mengalami hipoksia, kata dokter dia harus diinkubator di ICU selama beberapa hari. Setidaknya dia masih hidup. Aku ingin melihatnya. Kamu nggak boleh turun dari tempat tidur sekarang. Kamu mengalami pendarahan pasca persalinan, kami nyaris tidak bisa menyelamatkanmu. Fokus dulu untuk pulih. Kami putus siaran dengan peringatan polisi. Pagi ini, kota kita mengalami 2 insiden beruntun anjing galak menyerang wanita hamil. Rekaman pengawasan menunjukkan, anjing hitam yang terlibat sangat besar, dan sangat agresif. Polisi mendesak masyarakat untuk tetap waspada. Buster, itu Buster. Kamu salah lihat, itu cuma anjing liar. Aku memeliharanya selama 7 tahun. Aku akan kenal dia meskipun jadi abu. Itu dia. Sayang, tenang, kamu baru saja operasi. Jika Buster muncul di rumah sakit, jika sesuatu terjadi pada bayi kita, tidak akan. Polisi semuanya mengejarnya, dia tidak akan berani. Kamu berbohong padaku.
Dia bahkan mengejarku, dia pasti akan datang untuk bayi kita. Kasus serangan anjing galak di daerah ini telah melukai 3 wanita hamil dengan parah. Polisi telah menaikkan hadiah menjadi 300 juta rupiah. Anjing tersebut diduga telah bermutasi dan sangat agresif. Warga harap tetap aman. 3 dalam 3 hari. Tidak membunuhmu saat itu adalah kesalahanku. Aku melepaskannya, jadi akulah yang akan mengakhirinya. Leo, di luar kacau balau, anjing gila itu menargetkan wanita hamil, bahkan tim SWAT pun pulang tanpa hasil. Bahkan kurir takut untuk mengantar. Buat apa kamu mengambil semua itu? Untuk membunuh anjingnya? Kamu gila. Berita bilang anjing itu bermutasi. Kamu akan membuat dirimu terbunuh? Kamu melepaskannya? Lalu kenapa? Anjing Ben sendiri menggigit istrinya? Apa urusanmu dengan itu? Kamu sudah menyelamatkan nyawa Nora. Kamu pikir kamu berhutang budi pada mereka? Dia di luar sana menyerang orang. Yah, itu tugas polisi. Luka cakar di lengan kananmu belum sembuh. Kita jangan campur tangan saja, oke? Saat polisi menangkapnya, siapa tahu berapa banyak lagi yang akan disakitinya. Aku tidak berusaha menjadi pahlawan. Buster lepas dari tanganku. Binatang buas itu harus mati di tanganku. Orang gila sekali. Apa yang kamu lakukan di sini? Mau menertawakan? Saat anjing itu sedang birahi atau dalam masa birahinya, di mana dia paling suka bersembunyi. Keluar. Kamu tidak diterima di sini. Istri saya baru saja operasi, dia tidak boleh stres. Anjing itu terus menyerang wanita hamil tanpa henti. Bayimu bisa jadi yang berikutnya. Kamu bohong. Dia sudah merasakan darahmu. Setelah mutasi, penciumannya jadi lebih tajam. Dan dia akan mengendusmu kembali. Bayi di inkubator akan menjadi mangsa sempurna baginya. Berhenti mencoba menakut-nakuti kami, sialan. Polisi sudah mencarinya, jadi apa urusanmu? Lepaskan. Berhenti bertengkar. Baiklah, aku akan bicara. Dia biasa kabur saat sedang birahi, dan aku selalu menemukannya di pabrik pengolahan daging terbengkalai di sisi selatan. Di bagian mana di pabrik itu, dia suka tinggal? Gudang pendingin bawah tanah. Dia tidak pernah melihat cahaya di sana, dan ada banyak tikus mati, dan dia suka daging mentah dan berdarah. Paham? Leo, kalau kamu mau mati, aku tidak akan menghentikanmu, tapi jangan sekali-kali bawa binatang buas itu ke rumah sakit. Leo, aku sudah mendapatkan semua darah babi dan daging sapi mentah yang kamu minta. Ayo, ke pabrik pengolahan daging sisi selatan. Kamu benar-benar pergi, Leo, anjing itu sekarang, bahkan tim SWAT pun tidak bisa menangkapnya. Kalau kita pergi, kita jadi daging segar. Tinggalkan saja barangnya, dan pergi. Aku akan tinggal di sana sendirian. Omong kosong. Masa aku, Toby, tega ninggalin kawanku dan lari? Kalau kita mati bersama. Gantung dagingnya, tinggi 5 kaki dari tanah. 5 kaki. Bisa anjing itu meraihnya? Dengan ukurannya saat ini, 5 kaki adalah ketinggian sempurna untuk menerkam dan menggigit. Tuangkan darahnya dari pintu gerbang sampai ke dasar pilar. Baunya terlalu kuat. Apa dia benar-benar akan tertipu? Insting hewan adalah berburu makanan. Selama dia lapar, dia akan datang. Naik.
Leo, ini jam 2 pagi, tidak ada siapapun di sini. Apa menurutmu anjing gila itu sudah pindah ke wilayah baru? Diam. Berhenti. Apa yang kamu lakukan di sini? Kesini mau menertawakan aku? Saat anjing itu sedang birahi atau dalam masa pembuahan, di mana ia suka bersembunyi. Keluar, kamu tidak diterima di sini. Istri saya baru saja operasi, dia tidak bisa menahan stres. Anjing itu terus menyerang wanita hamil di luar sana. Anakmu bisa jadi berikutnya. Kamu bohong. Ia sudah merasakan darahmu. Setelah mutasi, penciumannya lebih tajam. Ia akan melacakmu lewat bau. Bayi di dalam inkubator adalah mangsa sempurna baginya. Berhenti mencoba menakuti kami, sial. Polisi semua mencarinya, sejak kapan itu urusanmu? Lepaskan. Berhenti bertengkar. Dengar. Anjing itu, dulu saat ia sedang birahi, ia sering kabur. Aku selalu menemukannya di pabrik pengepakan daging tua di sisi selatan. Di bagian mana di pabrik itu ia suka tinggal? Gudang pendingin bawah tanah. Di sana tidak pernah ada cahaya, banyak tikus mati, dan ia suka daging mentah yang berdarah. Mengerti. Leo, jika kamu akan mati, aku tidak akan menghentikanmu. Tapi jangan bawa binatang buas itu ke rumah sakit. Leo, aku sudah membawa semua darah babi dan daging sapi mentah yang kamu minta. Ayo, ke pabrik pengepakan daging di sisi selatan. Apa kita benar-benar pergi? Leo, anjing itu sekarang, bahkan tim SWAT pun tidak bisa menangkapnya, kita hanya akan menyerahkan diri kita padanya. Kamu antar barangnya lalu pergi. Aku akan tinggal di sana sendirian. Omong kosong. Apa aku tipe orang yang meninggalkan saudaraku dan lari? Jika kita mati bersama. Gantung dagingnya. 5 kaki dari tanah. 5 kaki. Bisakah anjing itu meraihnya? Dengan ukuran tubuhnya saat ini, tinggi 5 kaki, pas untuknya melompat dan menggigit. Tumpahkan darahnya, dari gerbang sampai ke dasar tiang. Bau ini sangat kuat. Sampai dia pasti akan terpancing. Naluri hewan adalah mencari makanan, dan begitu dia lapar, dia akan datang. Naik. Leo, sekarang sudah jam 2 pagi, dan belum ada jejak sama sekali, jadi mungkin anjing gila itu sudah pindah tempat? Diam. Berhenti. Besar banget. Ini beneran anjing? Siap-siap. Dia lihat kita. Tarik. Sudah 3 hari sejak serangan anjing galak itu, polisi sudah memperluas pencarian. Masih belum ada tanda anjing itu. Hadiahnya dinaikkan menjadi 600 juta rupiah. Leo, menyerah saja. Sudah 3 hari. Tak ada jejak sedikit pun. Dia pasti akan keluar lagi. Dia perlu makan. Bahkan polisi tak bisa menemukannya. Jadi di mana kita harus mencari? Mungkin dia sudah meninggalkan kota. Sisi selatan, sisi timur, pusat kota. Dia tidak muncul dimanapun. Dia menghindari penangkapan.
Apa yang kamu lakukan di sini? Leo, tolong. Ada apa? Nora sudah gila. Dia bersikeras Buster melihatnya dari luar jendela bangsal pada tengah malam. Omong kosong, kamu di lantai 3, bagaimana mungkin anjing bisa naik ke sana? Aku juga mengira dia gila. Sampai pagi ini, ketika aku melihat ini di lorong luar bangsal. Dia menggunakan pipa pembuangan dan unit AC. Untuk memanjat. Dia benar-benar datang untuk membalas dendam pada Nora. Dia tidak di sini untuk balas dendam. Dia mengintai tempat ini. Mengintai tempat ini. Kecerdasannya terus berkembang. Dia tahu rumah sakit ini ramai. Jadi dia tidak bertindak langsung. Dia menunggu kesempatan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Aku akan memindahkan Nora ke rumah sakit lain. Memindahkannya tidak akan membantu. Dia sudah hafal bau Nora. Dia bisa menemukannya dimanapun dia pergi. Lalu apa yang akan kita lakukan? Polisi tidak percaya padaku. Mereka bilang itu bulu kucing liar. Pancing dia keluar. Nora, katakan sendiri padanya, apakah binatang buas itu datang tadi malam? Datang. Matanya yang hijau menempel di jendela, menatap lurus ke perutku. Dan dia masih mengingatku. Dia menunggu kesempatan. Rumah sakit ramai di siang hari, jadi dia tidak akan berani menyerang langsung. Lalu apa yang harus kita lakukan? Panggil polisi? Ya, aku akan menelepon polisi sekarang. Polisi akan menganggapmu stres. Dan saat mereka bersiap, dia sudah akan merobek tenggorokan istrimu, dan dia tidak akan mengampuni bayi yang baru lahir. Lalu apa sarannya? Bukankah kamu pelatih anjing profesional? Dia sangat licik sekarang. Jadi kita hanya bisa memancingnya keluar. Memancingnya keluar? Dengan apa? Memancing? Dengan mangsa yang paling diinginkannya. Omong kosong. Kamu ingin istriku menjadi umpan? Aku akan memukulmu sampai mati brengsek. Berhenti. Berhenti bertengkar. Aku setuju. Itu monster mutan, dan dia akan memakanmu. Dia menargetkanku, dan bayi kita juga. Setiap hari kita tidak menangkapnya, kita hidup dalam penderitaan menunggu kematian, dan aku tidak tahan lagi. Leo, kamu pernah menyelamatkanku, dan kali ini aku percaya padamu. Apa yang harus aku lakukan? Malam ini, pindah kamar. Leo, kenapa polisi juga ada di sini? Ben menelepon polisi. Dia khawatir sama istrinya. Ini obat penenang hewan dosis tinggi, tapi binatang buas itu berkulit tebal. Jangan harap satu tembakan bisa menjatuhkannya. Di mana Ben? Kenapa kita belum melihatnya? Aku taruh dia di ruang pengawasan, supaya dia tidak kehilangan kendali dan mengacau di sini. Leo. Kenapa dia tidak masuk? Dia mengendus. Dia merasakan ada penyergapan. Terlalu jauh, terlalu gelap, tak bisa menjamin tembakan bersih. Menjauh? Tembak. Meleset.
Dart penenang tidak cukup dalam. Kulitnya terlalu tebal. Nora merunduk. Kapten Davis, bawa dia keluar dari sini. Ian, lindungi aku. Ayo, coba. Awas, Leo. Leo, jaga jarak. Aku tak bisa menembak. Kamu cari masalah. Captain Miller. Tembak. Kau gila. Kau akan kena. Tembak. Obatnya. Kenapa belum berefek? Sial, lepaskan. Leo, kau baik-baik saja? Aku akan hidup. Panggil ambulans, cepat. Kau benar-benar ingin mati. Tidak ada yang menghentikannya saat itu. Itu salahku. Kekacauan yang dia buat akan kubereskan. Makasih. Nora, semua baik. Polisi bilang mereka mengirim anjing itu ke lab penelitian khusus. Uang hadiahnya, 300 juta rupiah, Kapten Davis bilang akan mentransfernya ke rekening bankmu. 300 juta rupiah. Leo, kita kaya. Mulai sekarang, awasi istrimu baik-baik. Hal semacam ini, aku hanya akan menangani ini sekali. Tentu. Mulai sekarang, aku akan selalu di sampingnya. Ambil apel, Leo. 300 juta rupiah. Setelah kamu keluar dari rumah sakit, kita bisa merapikan tempat latihan. Hei, bukankah itu Putri Nora dan Ben? Datang mau cari masalah lagi? Jangan salah sangka, anak muda. Kami di sini untuk menepati janji kami hari ini. Leo, maafkan aku. Setiap kali aku pejamkan mata bulan ini, aku melihat binatang buas itu dengan mulut terbuka lebar. Jika kau tidak mempertaruhkan nyawamu untuk menghentikannya, aku dan anakku pasti sudah mati. Anjingnya sudah diatasi. Jadi, mari kita lanjutkan. Leo, ini 30 miliar rupiah. Tentang perjanjian taruhan itu, kami kalah dengan adil. Kata sandinya 68. 30 miliar rupiah? Kau serius? Aku memberikan 30 miliar ini dengan sukarela. Anggap saja ini pembayaran atas kesombongan dan kebodohanku sebelumnya, dan karena memanjakan binatang buas itu. Leo, kita kaya. Sekarang kita tidak hanya bisa memperluas gubuk ini 10 kali lipat, tetapi juga bisa membeli mansion di pusat kota. Urus administrasinya besok. Tentu saja, beli rumah atau mobil, atas nama siapa? Daftarkan yayasan amal. Masukkan semua uang itu ke yayasan. Hah? Semuanya? Khusus untuk rehabilitasi perilaku anjing liar dan edukasi publik tentang kepemilikan anjing yang bertanggung jawab. Leo, kau gila. Itu 30 miliar rupiah. Berapa penghasilan gubuk ini setahun? Kau mempertaruhkan nyawamu untuk uang itu, dan kau memberikannya semua. Aku mempertaruhkan nyawaku untuk menyelamatkanmu, karena aku seorang pelatih anjing profesional.
Aku tidak bisa melihat binatang buas memakan orang. Aku menerima uang ini karena taruhan ya taruhan. Kalian berdua perlu diberi pelajaran. Soal bagaimana aku menggunakannya, itu urusanku. Sekarang pergilah, dan jauhi ras anjing agresif. Terima kasih, Leo. Leo, apakah anjing itu menggigit otakmu? Itu 30 miliar rupiah. Aku bahkan belum sempat megang. Berhenti omong kosong, pelantai. Kita ada pelanggan sore ini. Pak Liu, buang, tanda vital bayinya stabil, dan dia bisa dipindahkan ke bangsal umum hari ini. Bayiku. Nora, kamu baik-baik saja. Anak kita selamat. Sayang, ayo kita beri nama. Kamu yang putuskan, terserah kamu. Kita panggil dia Leo. Leo. Syukur atas kelahiran kembali. Semua yang Leo ajarkan padaku, akan kuwariskan padanya, persis seperti dulu. Ajari dia apa? Hormati kehidupan, hormati naluri, dan jangan pernah menjadi sombong dan bodoh seperti ibunya dulu. Leo, jadwal kita penuh hari ini, 3 penilaian koreksi di pagi hari, dan 2 kuliah umum tentang perawatan anjing yang benar sore ini. Semua materi untuk kuliah sudah siap. Jangan tinggalkan alat peraga demonstrasi tali lagi seperti terakhir kali. Jangan khawatir, sudah ada di dalam mobil. Oh, omong-omong, Ben baru saja mengirim foto bayi berusia 1 bulan, katanya itu Ian. Dia sekarang berusia 1 bulan, Dan dia memberikan sponsor 2 truk makanan anjing lagi untuk yayasan kita. Sepertinya mereka akhirnya belajar. Simpan fotonya baik-baik. Taruh di ruang pamer. Leo, Kita hampir menerima 100 anjing melalui penyelamatan dan koreksi. uang 30 miliar itu digunakan dengan baik. Ini baru permulaan. Ayo, kita lihat berkas baru yang baru masuk. Leo, ada seorang wanita di luar dengan husky minta tolong. Katanya anjing itu menghancurkan rumah begitu parah sampai suaminya mengancam cerai. Ayo, kita periksa.